Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli dha'in wa dhawa'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. أما بعد، علماؤنا الكرماء ومعاشر الحبائب, khususnya beliau Al-Habib Hasan Lutfi bin Mukhtar bin Hasan Abbas, para alim, para kiai, beliau Bapak Kiai Ahmad Syafi'i, beliau Bapak Kiai Maftuhin, juga beliau Bapak Kiai Makhrus, juga Bapak Kiai Lintala Turdin, beliau Bapak Kiai Saibani, dan juga Bapak Kiai Bustami, serta para alim, para kiai yang tidak dapat saya sebut satu persatu, semua yang saya ta'zimi dan saya muliakan. Kepada Kepala Desa Tambaharjo, beliau Bapak Ahmadi, beserta seluruh jajaran perangkatnya yang saya hormati. Ketua Takmir Musola Rodotul Jannah, beserta seluruh kepengurusannya yang saya hormati. Pengurus Nahdlatul Ulama Syuriatan Watan Fidiyatan, beserta seluruh lembaga dan banomnya, Muslimat, Ansor, Fatayat, Banser, Ibnu, IPPNU, terutama Rijalul Ansor, semua yang saya hormati. Majelis Malam Ahad Pon MAP dan juga JSA, semua yang kita banggakan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir di tempat ini, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat saya sebut satu persatu, semua yang saya hormati, dan insyaallah semoga kita selalu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya sangat senang sekali berada di tempat, di majelis yang insya Allah barokah ini. Dan alhamdulillah, di tengah pandemi, ketika jarang sekali pengajian bisa diadakan, tapi alhamdulillah di Tambaharjo pengajian semacam ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tambaharjo bersolawat, insya Allah menunjukkan Tambaharjo mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di dalam bulan Rabiul Awal yang kita ketahui bersama, bulan di mana Nabi kita dilahirkan, dan disitulah sebagai awal titik balik adanya perpindahan dari masa jahiliyah, masa kegelapan, menuju masa terang benderang. Untuk itu malam hari ini, ayo sama-sama saya akan mengajak 3 hal. Yang pertama, kenali Rasulullah. Yang kedua, cintai Rasulullah. Dan yang ketiga,
ikuti Rasulullah. Kira-kira mau nggak melakukan 3 perkara ini? Yuk, kalau mau jawab yang semangat. Cintai Rasulullah yuk. Kurang semangat. Cintai Rasulullah yuk. Ikuti Rasulullah yuk. Kenali Rasulullah yuk. Pulang yuk. Jangan dulu, belum selesai. Orang ikut itu biasanya karena cinta. Orang cinta itu biasanya karena kenal. Makanya ada istilah tak kenal makanya di antara cara kita mengenal Nabi adalah majelis-majelis semacam ini. Majelis maulid adalah salah satu cara untuk kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita baca sirah nabawi. Kita kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kitab-kitab maulid, kitab manakibnya Nabi. Manakib yang paling utama adalah manakibnya Nabi. Kita jadi tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari kitab sirah nabawi. Yang kita baca malam hari ini itu namanya kitab Simtud Duror Al-Habsyi. Kalau di pedesaan, di tengah masyarakat ada yang baca kitab Al-Barzanji Nathar, karena juga ada Al-Barzanji Nadham. Kalau yang awalnya qasidah Assalamualaik itu namanya kitab Syarful Anam. Yang diawali dengan Ya Rabbi Ballighul Wasilah itu namanya kitab Ad-Dibai karya Syekh Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi cara kita untuk mengenal Rasulullah itu banyak. Di antaranya juga dengan sholawat. Makanya alhamdulillah kita mengenal sholawat yang menyebabkan kita mengenal Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Yuk sama-sama. Abdullah nama ayahnya Aminah. Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Aminah, Fatimah, semua dari Quraisy. Itulah kisah sang Rasul. Suka duka yang penuh suka duka, penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, disusui Halimah, wafat ibu tercinta. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Yuk semangat yuk. Kisah Sang Rasul penuh suka duka. Sama-sama. Rohatil adiyar tashdu Ahmadi rohatil abyar tashdu Riyabadu Ali Ahmadi Gunno Riya Ahmadi Gunno Riyabadu Ahmadi Layalil Maut
Kita kenali Rasulullah lewat salawat, lewat sirah nabawi. Kalau di pesantren ada namanya kitab Khulasatun Nurul Yakin. Itu juga cara kita mengenal Rasulullah. Bahkan dalam kitab Al-Barjanji kita jadi tahu bagaimana cara Rasulullah dilahirkan. Cara Rasulullah dilahirkan beda dengan cara kita lahir. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lahir, Rasulullah meletakkan tangannya di atas tanah dan wajahnya mendongak ke atas. Rafi'an ila sama. Malaikat semua berkumpul membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Makanya kenapa kita nanti kalau mau mahalul qiyam, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu karena waktu itu ketika Rasulullah lahir, malaikat semua berkumpul untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Makanya kita ungkapkan kegembiraan kita atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kita kepada ketauhidan, keimanan dan keselamatan dunia akhirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la semangat semuanya. Ya Rasulullah, undur ilaina ya Rasulullah. Di tempat ini kami membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir seperti yang malaikat lakukan. Kegembiraan kami atas kehadiranmu, kelahiranmu Rasulullah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Rabbi inni yatashifati yatasifatil aghaliyah. Subhanallah. Undur ilaina ya Rasulullah. Ya Allah Nabi Muhammad. Perkembangan bacaan sholawat itu macam-macam. Saya ikuti ketika dulu waktu awal munculnya Habib Syekh. Saya ingat ada lagu yang sangat populer, lagunya namanya apa? Qasidahnya Sholatun bisalamin mubin. Terus ada Duharuddin. Sampai sekarang terus semakin berkembang. Ya. Bahkan sekarang ada model Az-Zahir yang ad-dinulana. Tapi kadang-kadang saya heran, ini malaikat kan biasanya nulis orang baca sholawat itu ditulis pahalanya. Tapi kalau pas HE itu kayaknya malaikat bingung itu. Ini HE masuk sholawat yang mana ini? Tapi masih mending ketika kita ber-HE di majelis sholawat daripada tarik sis. Kompak mereka. Apa-apaan? Apa hubungannya tarik sis sama semongko coba? Ini Masya Allah. Makanya ketika kita melihat sirah Nabawi
Maulid Al-Barjanji. Di situ dijelaskan kemuliaan Rasulullah. Bahkan tidak hanya manusia mengakui kehebatan, keagungan Rasulullah, bahkan Allah sendiri yang mengakui keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman apa? Innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi nih Rasulullah itu wa kana sallallahu alaihi wasallam aksana khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu zahirnya, kejadiannya cakep, ganteng, tampan, akhlaknya cakep. Itu Rasulullah. Ini kadang-kadang kan ada nih, kadang-kadang tapi orangnya ganteng, cantik, tapi kelakuannya tidak baik. Ada yang pas-pasan, tapi kelakuan akhlaknya baik. Yang paling parah, sudah enggak ganteng, enggak cantik, akhlaknya enggak baik. Hadir di majelis maulid, enggak niat sholawat, enggak niat ngaji. Malah kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, sekarang ada beberapa orang ini lagi dalam pantauan para kiai dan para habaib, hadir di majelis sholawat sambil mabuk-mabukan. Kalau ada majelis seperti itu jangan dihadiri, karena itu apa? Yang katanya mencintai Rasulullah tapi justru menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kita semua saya sampaikan. Makanya ini Rasulullah itu diagungkan oleh Allah. Jadi mohon maaf kalau ada siapapun yang menghina Rasulullah, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Rasulullah. Ini kan lagi rame nih Perancis nih. Dengar kabarnya tidak? Perancis lagi rame. Sebetulnya itu udah agak lama. Gara-gara ada majalah namanya Charlie Hebdo bikin gambar karikatur Rasulullah. Rasulullah digambar bawa tas ransel isinya bom, sebelah kanan dan kirinya wanita. Dihina Rasulullah. Bahkan Habib Ali Al-Jufri itu pernah mendatangi orang yang menggambar karikatur Rasulullah. Apa yang Habib Ali Al-Jufri sampaikan? Kalau kamu menjumpai masa hidupnya Rasulullah, kamu tidak akan menghina Rasulullah, karena Rasulullah begitu agung, begitu tampan, begitu baik. Enggak ada orang yang melihat Rasulullah kok enggak suka. Bahkan Abu Jahal itu pernah tertangkap basah mengendap-endap mendengarkan ceramah Rasulullah. Abu Jahal yang akhirnya siapa? Anaknya yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Itu karena keagungan akhlak Rasulullah. Yang kedua, kalau kamu bertemu Rasulullah dan kamu menghina Rasulullah, pasti Rasulullah akan memaafkan kamu. Tapi untuk kita umatnya, mungkin Rasulullah memaafkan, tapi kita Masya Allah, kira-kira kalian Rasulullah dihina, terima apa tidak? Terima apa tidak? Ada lagi yang aneh gini, Rasulullah dihina marah nih, tapi nggak pernah sholat jamaah. Rasulullah dihina marah, tapi nggak pernah mau hadir di majelis ilmi. Ini kan kadang-kadang hati-hati, banyak cinta palsu ya. Banyak cinta apa? Yang namanya cinta itu kan ada tanda-tandanya. Makanya tadi setelah kita mengenal, kita mencintai Rasulullah nih. Yang namanya orang cinta ada tandanya dua. Yang pertama man ahabba syai'an katsura dzikruhu, yang kedua man ahabba syai'an fa huwa abduh. Yang namanya orang cinta biasanya sering nyebut-nyebut namanya. Kalau kalian cinta sesuatu, sebut-sebut namanya. Oh Rina, hayati bila anti, kalaili bila nujum. Hidupku tanpa kamu bagai malam tak berbintang. Jangan jadi status story. Ketika orang cinta akan selalu menyebut-nyebutnya, dan ketika orang cinta akan mengikutinya. Apa yang diperintahkan ikut. Iya, tanda-tanda orang cinta. Tapi kalau orang cinta cuma di mulut, nggak mengikutinya,
malamnya sholawatan, mantep. Pakai pegang dada. Ini kalau dari sini ini kelihatan nih, macam-macam yang sholawatan. Ada yang begini. Yang saya nggak paham yang begini-begini nih. Ini saya nggak paham ini. Itu apa maksudnya? Ada yang sambil gini, boleh nggak apa-apa, asal kita masih dalam keadaan sopan. Saking asiknya kita mencintai Rasulullah. Ada yang sambil pegang dada, saking asiknya. Ada yang sambil menangis, ternyata kebelet pipis. Macam-macam mereka mencintai Rasulullah, ekspresinya macam-macam. Begitu. Lau kana bainana al-habib, mantep. Sambil pegang dada. Ladana al-qasi wal-qarib, itabatin qabla al-maghib, qaliban qurbal habib. Wah, sambil bercucuran. Paginya nggak sholat subuh. Ini anaknya malam ini datang di tempat ini. Pengen tahu nggak siapa dia? Anaknya pakai peci. Ikut ketawa lagi. Katanya cinta Rasulullah, nggak jamaah. Katanya cinta Rasulullah, berani sama orang tua. Ini awas, hati-hati. Ini kemarin banyak orang tua yang mengeluh. Beb, Gus, anak saya ikut majelis sholawat, malah sekarang kalau pergi nggak pamit. Ikut majelis sholawat kalau disuruh sholat sulit. Ini namanya cinta palsu. Ikut majelis sholawat sama orang tua berani, ini namanya cinta palsu. Padahal dengan cinta kita, masya Allah, seperti sahabat Abdullah ibn Umar. Ini keterangan dalam kitab Bukhari bab Al-Adabul Mufrad. Di situ jelaskan, ketika sahabat Abdullah bin Umar sakit khadar, semacam sakit lumpuh, lalu Abdullah bin Umar menyebut nama Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad. Seketika, ini dalam Bukhari Sahih, seketika Abdullah bin Umar sakit lumpuhnya sembuh. Makanya penting itu untuk menolak wabah, termasuk baca sholawat tibil ulu. Kita sebut asma Nabi, insya Allah tambah hati dan sekitarnya, dan kita semua sekeluarga kita dijauhkan dari penyakit, termasuk penyakit corona. Allahumma. Sama-sama kita sebut nama Nabi. Setuju? Setuju sebut asma Nabi? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Yuk nyalakan lampu yuk. Kita sambut bulan ini atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyalakan lampu. Mudah-mudahan yang menyalakan lampu diberikan rezeki untuk bisa beli HP baru dan terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kecintaan kami kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkorban baterai sedikit. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sekali lagi. Alangkah indahnya
Semangat. Ya Rasulullah. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Sama-sama. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Allah, terimalah kami sebagai umat-Mu. Ya Rasulullah, kami rindu padamu ya Rasulullah. Niatkanlah syafaat-Mu. Allah bersama. Ya Rasulullah, inna natawassalu bika ila Allah. Ya Rasulullah, undur ilaina ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah walil hadirin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sunan Nabi Muhammad. Terima kasih. Masya Allah. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi, insya Allah bahkan bisa menyembuhkan penyakit kita ketika kita sebut asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita cintai Nabi. Yang ketiga adalah kita ikuti Nabi. Apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk sama-sama kita lakukan semampu kita. Terutama apa yang disampaikan Rasulullah, innama bu'atsu liutammima makarimal akhlak. Ingat, Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, kita hadirkan Rasulullah di hati kita agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Tapi apakah semua orang bisa mengikuti Rasulullah? Pertanyaannya. Kira-kira semua umat Islam apakah bisa mengikuti Rasulullah? Ternyata tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Ketika Rasulullah dijadikan sebagai uswatun hasanah, hanya orang-orang apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada 3 orang nih yang bisa mengikuti sunnah Rasulullah. Siapa yang pertama? Yaitu liman kana yarjullah, orang-orang yang selalu mengharap ridha Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang yang selalu mencari bekal untuk kehidupan di hari akhir nanti di akhirat. Yakin, hakul yakin kiamat akan datang. Percaya enggak kiamat akan datang? Yang percaya, yang tidak, tapi pasti kiamat akan datang, baik kiamat kubro ataupun kiamat sughra. Kiamat besar ataupun matinya seseorang, kiamat pasti akan datang. Tapi hati-hati, ini kemarin-kemarin banyak orang yang meramalkan kiamat. Ternyata dunia ini kita sudah kiamat beberapa kali. Yang pertama tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Saya waktu itu tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Saya waktu itu masih ingat, pas hari itu saya berangkat ke Lirboyo, masih mondok saya masih mondok. Keretanya sepi, sampai stasiun Nganjuk sepi. Bahkan ketika di mobil sampai ke Lirboyo sepi. Kenapa? Ternyata orang takut waktu itu ada ramalan kiamat. Yang kedua kapan? Tanggal tahun 2012. Kita sudah melewati kiamat 2 kali. Yang ketiga kemarin, ketika Lia Eden menulis surat untuk presiden, katanya akan kiamat.
Lia Eden dan para pengikutnya akan dijemput pakai pesawat UFO. Tapi sampai sekarang ternyata tidak terjadi apa-apa. Ternyata kita hidup pasca kiamat. Makanya hati-hati ya. Sekarang ini banyak aliran-aliran yang tidak jelas. Makanya tadi disampaikan oleh beliau Al-Habib Hasan bin Mudhar Al-Abbas, penting untuk kita jaga akidah kita. Sekali lagi, siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI. Pegang itu kuat-kuat. Tepuk tangan untuk kalian semua, hebat, subhanallah. Hati-hati, ini menurut penelitian Majelis Ulama Indonesia, di Indonesia sudah ada ratusan aliran sesat. Enggak hanya puluhan, ratusan orang yang mengaku nabi, bahkan orang yang bisa memberi syafaat seperti nabi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ikuti orang-orang seperti itu. Bahkan belum lama di daerah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada namanya agama baru, namanya agama Jasun. Agama Jasun, agama Jawa Sunda. Silakan kalian googling. Di internet ada agama Jasun. Nabinya namanya Tugimin. Tugimin kok jadi nabi? Orang kalau kita sholawat aja nggak enak. Kalau Muhammad kan pas sallallahu ala, enak, pas, tepat, cakep. Tapi kalau Tugimin sallallahu ala, sama sekali nggak enak. Makanya hati-hati. Yuk sama-sama kita satukan barisan, tetap di Nahdlatul Ulama. Ya, alhamdulillah ada Banser, ada Rijalul Ansor yang ikut memperkuat Nahdlatul Ulama. Insya Allah yakin kita bersama para ulama dan kita akan berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Al-mar'u yukhsharu ma'amman ahabba. Ketika kita cinta Rasulullah, maka kita juga akan bertemu dengan Rasulullah. Kita cinta para ulama, kita akan bertemu dan dikumpulkan dengan para ulama. Allahumma. Pesan saya, tetap cintai Nabi dan ikuti Nabi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.